Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Menemani saudara dalam menjalani kehidupan new normal ini, kita akan bersama menghayati firman Tuhan yang diambilkan dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 31 yang demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan. Baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita adalah Tuhan hadir di tengah hidup yang getir. Saudara-saudara terkasih, kita semua dalam kondisi adanya COVID-19 ini pasti mengalami hidup yang getir, pahit, tidak menyenangkan. Demikian juga para tokoh Alkitab juga banyak yang mengalami kehidupan seperti ini. Pertanyaannya adalah, mengapa toh kadang-kadang kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan? Apakah karena dosa kita? Atau karena kita dihukum oleh Tuhan? Seandainya saja begitu, berarti Allah kita adalah Allah yang pendendam. Ketika kita berdosa, lalu kita menyakiti hati Tuhan, maka kemudian kita akan dihukum oleh Tuhan. Untungnya Allah kita adalah Allah yang maha bijaksana, yang maha kasih. Bisa saja dalam kesusahan yang kita alami adalah akibat dari kesalahan kita sendiri. Tetapi bisa juga karena kesalahan orang lain. Atau juga bukan karena kesalahan siapapun. Tetapi ini adalah bagian dari misteri ilahi yang tidak dapat dimengerti oleh kita sebagai ciptaan. Yang dapat kita mengerti adalah Allah itu baik untuk selama-lamanya. Allah sumber kekuatan dan semangat bagi manusia yang mencarinya dengan setia. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini dari Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 31 itu menceritakan bagaimana bangsa Israel mengalami kehidupan yang pahit dan getir ketika mereka dibuang ke Babel menjadi bangsa buangan, diperbudak, yang sangat miskin, yang harus bekerja dengan keras,
yang kehilangan harga diri mereka sebagai umat kepunyaan Allah dan umat pilihan Allah. Dalam keadaan itu Allah berfirman melalui perantara Nabi Yesaya bahwa Dia adalah Allah yang sangat berkuasa, yang kekuasaannya sangat melebihi dari apa yang mampu diperhitungkan oleh manusia. Allah mampu melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Kekuasaannya tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Segala penghuni langit itu bukan bandingan akan kuasa Allah. Saudara-saudara terkasih, manusia sebagai sang ciptaan tidak punya hak apapun untuk menuntut Tuhan. Karena manusia tidak pernah mungkin bisa mengerti akan pemikiran Allah. Orang yang tidak percaya dan tidak mempunyai pengharapan kepada Tuhan, bisa saja hidupnya kemudian merasa lelah, lesu, dan kehilangan semangat. Kemudian dia akan kecewa, menyesali hidup dan putus asa, dan kemudian dia tidak mau melanjutkan kehidupannya, memilih menyerah kalah dalam kehidupannya. Tetapi orang yang senantiasa mencari Allah akan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa dan sanggup melakukan hal-hal yang besar. Sekalipun orang tersebut mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Karena itu ketika kita mengalami kesusahan, seringkali kita itu kemudian marah-marah kepada Tuhan. Mundur dari Tuhan, tidak mau ke gereja lagi, mutung, bahkan sampai dengan depresi. Atau kita tetap percaya kepada Tuhan, mencari dan mendekat kepada Tuhan. Kita yakin bahwa ketika kita jatuh, kita tidak dibiarkan tergeletak. Bahwa kasih setia Tuhan senantiasa melindungi, memberikan kita pembebasan. Oleh karena itu bersyukurlah atas setiap berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nikmati bahwa kita masih bisa bernafas. Kita masih dikarunia kesehatan. Masih diberikan tenaga, pikiran, semangat untuk mampu bekerja dan berusaha keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Bersyukurlah kalau kita masih punya iman kepada Kristus Yesus yang meyakini bahwa kita akan senantiasa ditolong, disertai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bersyukur kita diberikan kekuatan untuk menanggung segala penderitaan kita. Bersyukur bahwa kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada kalanya ketika masa-masa sulit itu kemudian bisa kita lewati, barulah kita tersadar bahwa apa yang tidak kita sukai itu ternyata bermanfaat bagi kehidupan kita. Allah sanggup berkarya melalui peristiwa-peristiwa buruk. Di kemudian hari, kemudian kita bisa mendapati sesuatu yang indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami kasih setia Tuhan. Ketika kita sudah mengalami kasih setia Tuhan, maka kemudian kita harus membawa itu, menceritakannya kepada sesama kita. Yakinlah bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang cerah. Yang kedua adalah semakin banyak kita menuntut, maka semakin pahitlah kehidupan kita. Karena tidak semua keinginan kita bisa terpenuhi. Sebaliknya, semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin ada banyak berkat yang mampu kita hayati. Yakinlah akan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, meskipun itu kondisi yang getir. Tuhan menolong saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur akan janji-Mu bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, bahkan di dalam kehidupan yang getir sekalipun. Kami mampukan untuk meyakini, mempercayai akan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami.
Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita akan berjumpa dengan edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.